Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mengguncang jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Kisah ini terjadi di sebuah perkampungan yang tenang di daerah pergunungan, tempat yang sebenarnya jarang sekali disorot dan nyaris tak pernah ada masa lalu dari cerita yang kelam. Namun tepat seminggu yang lalu semuanya berubah, sesuatu yang mengejutkan tiba-tiba saja terlihat di antara hamparan sawah dan membuat udara seakan terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa bagian itu sudah tidak berbentuk sempurna dan telah terpisah satu sama lain, kondisi yang sulit dikenali hingga menyisakan tanda tanya besar yang membuat siapa saja berdecak keheranan. Hingga setelah melalui proses identifikasi yang cukup rumit, semua petunjuk itu mengarah pada satu nama yang sudah lama tidak terlihat. Sosok seorang ibu rumah tangga dilaporkan menghilang sejak beberapa hari yang lalu. Pihak berwenang kemudian mendatangi tempat tinggalnya. Mereka memeriksa segala hal untuk mendapatkan titik terang. Beberapa orang yang berada di dalam rumah itu kemudian diperiksa. Ketika ditanya soal keberadaan dari ibunya, dia memilih bungkam. Memutuskan diam untuk sementara sebelum penyelidikan dilanjutkan ke setiap sudut di ruangan rumah tersebut. Beberapa barang ditemukan dalam kondisi yang berantakan, sementara di dapur ada aroma dari bahan-bahan tertentu yang tercampur dengan sesuatu yang tidak biasa. Penghuni rumah nampaknya sehabis melunakkan sesuatu yang ada di dalam panci, dan itu diduga sebagai upaya untuk menghilangkan rahasia yang sengaja disembunyikan. Dan pada akhirnya dua orang kemudian dibawa ke kantor kepolisian. Mereka terbukti bersekongkol pada aksi yang tidak disangka-sangka, pada aktivitas yang tidak pernah ada di bayangan kebanyakan orang. Hingga kuat dugaan perkara cinta dan harta menjadi penyebab yang utama. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa yang memilukan tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil hikmah sedalam-dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di masa yang akan mendatang. Si perempuan yang menjadi sorotan banyak pasang mata itu bernama Yanti Rostini yang berusia sekitar 30 tahun. Dia bertempat tinggal di desa Cibanteng di Kecamatan Sukaresmi di Kabupaten Cianjur. Menurut keterangan dari beberapa warga, di sana mereka mengungkapkan bahwa sosok dari Yanti dikenal memiliki kepribadian yang tertutup. Ia jarang terlihat berbaur dalam kegiatan apapun, bahkan untuk sekedar menyapa hanya terhitung jari. Yanti Rostini bisa dibilang tidak banyak berbicara dan lebih sering menghabiskan waktunya di dalam rumah. Para tetangga mengira bahwa ia seakan membangun dinding pemisah dari kehidupan sosial. Kebisuan itu menjadikannya seorang yang misterius. Meskipun begitu, selama ini ia tidak pernah melakukan aktivitas yang mencurigakan, ia tidak pernah berbuat masalah ataupun terlibat hal-hal yang aneh. Hubungan dengan kedua orang tuanya dinilai harmonis selama puluhan tahun, tidak ada konflik besar yang menonjol di keluarga tersebut. Keseharian dari Yanti biasanya terlihat mengurus buah hati yang masih di bawah 5 tahun. Ia menjalani hidup yang sederhana seperti kebanyakan ibu-ibu pada umumnya. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir suami dari perempuan itu tidak pernah terlihat. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengenai status dari pernikahannya. Tak ada yang benar-benar tahu apakah ia masih memiliki suami atau sudah berpisah. Warga hanya mengetahui bahwa Yanti melahirkan sosok mungil yang lucu dan menggemaskan. Namun setelah itu tidak ada kejelasan apapun yang diterima. Situasi ini kemudian menimbulkan banyak dugaan. Beberapa orang percaya bahwa ia sedang menanggung tekanan batin yang berat. Sebagai seorang perempuan yang menjalani hari-harinya tanpa pasangan, sangat wajar jika beban hidupnya terasa begitu menyesakkan. Yanti kemungkinan dipaksa untuk menghadapi kenyataan tentang masa depan yang tidak pasti, sambil tetap menjalankan peran sebagai seorang ibu. Semuanya dilakukan dalam sepi, dalam sunyi yang mungkin tak seorang pun benar-benar mengerti. Terlebih dalam pengakuannya di hadapan pihak berwenang, Yanti akhirnya mengungkap sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Entah itu sebagai alasan atas perbuatan yang dilakukan, atau memang kenyataan pahit yang dipendam selama hidupnya. Dengan suara yang pelan dan tatapan kosong, Yanti menyebut bahwa hubungannya dengan sang ibu ternyata jauh dari kata hangat.
Ia merasa tidak benar-benar didukung secara emosional. Ia justru diperlakukan seolah bukan bagian dari keluarga itu. Perbedaan yang signifikan dengan saudara-saudara yang lain, ia seperti anak yang asing di pelukan ibu kandungnya sendiri. Ibu Lilis menurutnya lebih sering melontarkan kemarahan daripada kasih sayang yang tulus, bantuan dan pengertian yang diharapkan tak pernah benar-benar datang. Hari demi hari dilewati dan tekanan itu mulai menumpuk, membungkam suara hatinya hingga yang tersisa hanya bisikan-bisikan gelap yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Perlahan pikirannya diselimuti kabut sunyi, penuh sesak dan makin sulit ia lawan. Dan dari ruang-ruang kecil dalam kesendiriannya, lahirlah satu pikiran yang tak terlihat namun nyata menguasai dirinya. Apa yang dirasakan oleh Yanti ternyata sejalan dengan beban yang dipikul oleh Cahya, sosok yang selama ini dikenal sebagai ayah sekaligus kepala keluarga. Di balik sikap diamnya, Cahya tengah bergelut dengan tekanan ekonomi yang begitu berat, berhutang ke sana-sini demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun menurutnya Lilis tidak pernah mengerti dan selalu memaksakan keadaan. Pada beberapa kondisi ia bahkan merasa dipojokkan, merasa lelah dan tak tahu harus berbagi keluh kesah kepada siapa. Hingga pada akhirnya Cahya kemudian mengutarakan isi hatinya pada Yanti. Mereka berdua mulai bertukar cerita dan membahas banyak hal soal kehidupan. Keduanya juga mencurahkan beban hidup serta keresahan mengenai Lilis yang lama terpendam. Dan kemungkinan besar hubungan itu perlahan mulai melewati batas. Memiliki musuh yang sama menjadikan kedekatan itu semakin tidak terkendali. Apalagi soal ketertarikan emosional yang tak biasa. Sesuatu yang barangkali tumbuh dari rasa sepi yang sama-sama dirasakan. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah sederhana tersebut. Namun satu hal yang pasutri, hubungan mereka menyimpan sesuatu yang sulit dimengerti oleh kebanyakan orang. Dalam salah satu versi yang tertulis di salah satu artikel berita, di sana diceritakan tentang kejadian yang menjadi titik awal dari segalanya. Tulisan itu menyebutkan bahwa Yanti dan Cahya terlihat tengah bersama di dalam satu ruangan dalam situasi yang menimbulkan tanda tanya besar atas aktivitas yang sedang mereka lakukan. Dan kebetulan saat itu Lilis masuk tanpa mengetuk pintu, hingga apa yang disaksikan yang membuat tubuhnya seketika gemetar karena merasa terkejut. Suaranya pecah dalam teriakan seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika itu Lilis tidak sendiri sebab di pelukannya ada sang cucu yang belum mengerti apa-apa. Hingga Cahya dan Yanti kemudian berada dalam kepanikan yang luar biasa mencekam. Suaranya rumah berubah sangat drastis dan di titik itulah satu keluarga tersebut menjadi terpecah satu sama lain. Dan dua sosok yang terpergok kemudian melakukan tindakan yang semestinya tidak terjadi hingga menyisakan kehilangan yang tak akan pernah tergantikan. Akan tetapi pada versi lain yang muncul dari pengakuan Yanti Rostini di hadapan pihak terkait, di sana ia menyampaikan kisah yang berbeda dan penuh dengan dramatisasi. Di mana rasa yang terpendam lama itu tercurahkan mengenai perlakuan Lilis yang tidak pernah adil. Dan Yanti mengaku menjadi gelap mata karena ia tidak ingin terus-menerus menjalani hidup yang seperti ini. Yanti mengungkapkan bahwa kejadian itu berlangsung ketika ibu Lilis sedang tertidur lelap di dalam kamar dan saat itulah muncul sebuah bisikan yang menyuruhnya untuk melakukan tindakan sesuatu. Apalagi ketika itu Yanti disuruh untuk mengambil perhiasan oleh Cahya di dalam lemari. Pria itu memerintahnya karena banyak penagih hutang yang sudah datang ke rumah. Dalam suasana yang hening di sebuah malam yang dingin, Yanti kemudian mengambil bantal beserta guling dan perlahan mendekati Lilis yang matanya sedang terpejam. Tidak ada bayangan akan resiko di depan, dengan sekali pergerakan ia berhasil membuatnya bungkam. Tidak ada suara yang keras, tidak ada perlawanan yang diberikan, semuanya terasa begitu cepat pada kesunyian yang mencekam. Dan di detik-detik itulah segalanya berubah selama-lamanya. Yanti melanjutkan bahwa kejadian itu tidak berhenti sampai di sana. Yanti menyebut bahwa Cahya ikut andil dalam peristiwa di malam tersebut. Ia bahkan duduk bersama untuk mencari solusi setelah semuanya sudah terjadi. Mereka kemudian saling menatap dan mencari cara agar perbuatan mereka tidak meninggalkan jejak apapun. Hingga setelah berdiskusi panjang dengan penuh kecemasan, di sana muncul satu keputusan yang sangat kelam, keputusan yang membawa keduanya pada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Beberapa peralatan kemudian disiapkan di dalam kamar mandi, termasuk bahan-bahan dapur yang dianggap bisa menyamarkan aroma tak sedap yang mencurigakan.
Keduanya melakukan itu secara bersama-sama seperti rutinitas yang dianggap biasa namun benar-benar sangat mencekam. Hingga si kecil yang melihat pun kemudian menjadi sasaran. Yanti merasa bahwa ia seharusnya tidak ada pada kondisi yang seperti ini. Dan karena ia tidak mau aksinya sampai terbongkar, Yanti kemudian mengorbankan buah hatinya untuk diajak bersama sang nenek ke alam keabadian. Butuh waktu sampai berhari-hari sampai semuanya terpotong dengan sempurna. Dan sekitar 1 minggu berikutnya, beberapa warga kemudian menemukan sesuatu hal yang janggal dan tertanam di tanah yang basah. Awalnya mereka mengira bahwa itu hanya tumpukan sampah yang terbawa aliran air. Tapi setelah mendekat mereka langsung tersentak mundur. Ada bentuk yang tak lazim dan mereka langsung melaporkannya. Tidak lama berselang petugas terkait kemudian sudah sampai di lokasi, mereka langsung menyisir area di sekitar persawahan tersebut. Dan beberapa menit berikutnya ditemukan sesuatu yang serupa, bagian-bagian yang seharusnya menyatu tercecer di satu desa dan tertimbun tanah yang basah. Semuanya tidak mudah untuk dikenali, pihak berwenang mengambil langkah serius untuk meminta bantuan pada tim medis. Petugas forensik kemudian diturunkan, satu demi satu sampel dikumpulkan lalu dianalisa, dan dari sana semua petunjuk mengarah pada satu identitas. Seseorang yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh tetangganya, sosok perempuan yang usianya sekitar 50 tahun yang dikenal ramah dan tidak pernah terlibat masalah di lingkungan tempat tinggalnya. Para petugas kemudian langsung mendatangi kediamannya. Dari luar rumah itu terlihat seperti biasa, namun lebih sunyi dari biasanya dan tertutup seperti tidak ada kehidupan dari dalam. Mereka kemudian masuk dan menemukan sesuatu yang terasa berbeda. Ruang tamu tampak berantakan dengan barang-barang yang bercecer di mana-mana. Dan suasana di dalam dapur kemudian menjadi puncak atas kejanggalan pada rumah sederhana tersebut. Beberapa orang menemukan tumpukan panci yang tersisa bumbu rempah-rempah. Di dalamnya tidak ada masakan yang mengunggah selera untuk makan, melainkan penampakan yang tak kasat mata dan benar-benar sangat mengkhawatirkan. Aroma yang tidak sedap tercium sampai menusuk ke dada. Semuanya sudah terlihat jelas. Yanti dan Cahya hanya menunduk lemas. Ia tahu rahasianya sudah terbongkar dan tak mungkin bisa disembunyikan lagi. Dalam pengakuannya, ia mengungkapkan bahwa semua itu adalah cara terakhir baginya untuk menghilangkan jejak. Ia menyadari bahwa tindakannya tidak bisa dibenarkan. Namun gejolak batin yang tidak bisa tertahan membuatnya melakukan perbuatan tersebut. Alasan mengenai kondisi dari Cahya yang sedang terlilit hutang juga menjadi penyebab yang utama. Lilis tidak mau memberinya bantuan dan seolah tutup mata pada kekacauan finansial pada keluarga tersebut. Peristiwa ini masih didalami dan banyak bukti yang belum terungkap, namun keduanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis hukuman selama seumur hidup di dalam jeruji besi. Kini rumah sederhana itu menjadi simbol bisu atas kisah yang mengajarkan banyak hal. Sebuah cinta yang tidak dibarengi dengan kewarasan dan kejujuran bisa saja menjelma menjadi ruang sempit yang menyesakkan. Terlebih tidak ada pondasi agama seakan menghancurkan segalanya. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil hikmahnya. Terlebih untuk Yanti semoga betah di dalam sana. Dan dua orang yang dipanggil Tuhan semoga diberikan tempat yang agung. Allah Maha Adil dan Maha Kuasa atas segala kejadian di muka bumi ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.